أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب توبة نصوحا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي الكريم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا لحاجاتنا وكلنياتنا الصالحة أقبل يا الله ويسر أمورها شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bering salam kita pohonkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian. Kalau pengajian kita lalu beberapa kali mengaji berturut-turut, yaitu mengenai daripada syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Karena pengajian kita akan kita kaji sesuai jalan landasan hukumnya, yaitu pertama mengenai Islam. Kalau berkaitan dengan Islam, tentu rukun Islam ada 5 seluk-beluknya. Dan kedua mengenai iman, tentu mengaji kita mengenai rukun iman dan 6. Dan ketiga mengenai ihsan, yaitu tentu kita kaji mengenai daripada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita lanjutkan pengajian. Kini kita mengaji mengenai ilmu tasawuf. Adapun had atau definisi ilmu tasawuf. Jadi kalau kita mengaji ilmu tasawuf,
Jangan kita melampaui batas. Dalam kitab Hikam dinyatakan had ilmu tasawuf itu 24. Artinya batasnya itu ada 24. Imam Al-Junaid berkata, dan nampak itu yang pertama mengenal Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara. Hubungan dengan Allah tanpa perantara. Tidak boleh kita dengan Allah yaitu pakai perantara. Ada orang yang menghubungkan kau dengan Allah. Itu tidak boleh. Hubungan dengan Allah yaitu hubungan langsung tanpa perantara. Istilahnya, kalau hubungan kita biasa kita sama manusia, kalau hablum minan nas, hanya sekadar mencontohkan itu, ada hubungan kita melalui telepon. Bahkan kini lebih canggih lagi. Jadi kalau hubungan kita telepon kita kepada Allah, yaitu ampe 3-2. Yaitu 4, yang pertama, yaitu salat zuhur 4 rakaat. 4 yang kedua, yaitu salat asar 4 rakaat. 3, yaitu salat maghrib. 4, yaitu salat isya. 2, salat subuh. Apabila kita putus satu, kalau kita menelpon, kita kurangi satu, kita putus satu, tidak kedapet lah dah. Baik itu juga hubungan kita dengan Allah. Salat kita sehari semalam 5 waktu. Dikurangi satu, berarti putus hubungan kita dengan Allah. Jadi kita salat usolli, kan itu lafaz kita salat. Aku salat. Apa artinya itu? Aku menghubungkan diri. Jadi menghubungkan diri itu karena waktu itu dibagi oleh Allah dalam satu hari. Ada waktu itu waktu zuhur. Itu selama lebih kurang 3 jam. Ada waktu itu waktu asar. Itu lebih kurang 3 jam. Ada waktu maghrib. Itu lebih kurang 1 jam. Ada waktu isya. Itu agak panjang. Sekitar 10 jam. Ada waktu subuh. Kira-kira 1,5 jam. Jadi setiap waktu itu kita harus menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Jadi kalau kita hubungan kita dengan Allah kalau pakai perantara, itu namanya kita syirik. Jadi kalau kita beramal, amal syirik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau solat kita nak pakai perantara, ada penyebab solat kita itu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sebabnya kita zuhur hubungan kita dengan Allah. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala karena Allah. Usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Usalli fardal subuhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Di keseluruhnya salat kita itu adaan lillahi ta'ala. Jadi karena Allah. Jadi kalau ada karenanya lain, ibadat itu bernama riya. Amal riya hukumnya syirik. Orang syirik bertempat di neraka. Kata Allah, innal musyrikina fi darki. Orang-orang yang musyrik itu tampaknya di neraka paling bawah sekali. Tidak ada neraka sesudah itu lain. Jadi karena itu salat kita itu hendaklah lillahi ta'ala karena Allah. Tidak ada karenanya selain pada karena Allah. Kalau ada kita salat tu karena ingin masuk surga, itu riya. Kalau ada salat kita tu karena takut karena neraka, itu riya. Dicontohkan salat itu untuk seluruh amal ibadah kita. Tidak boleh karenanya selain pada karena Allah lillah. Waso, itu saumagadin an adai fardhi syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Di seluruhnya amal yang kita perbuat tadi, tidak ada sebab lain selain pada karena Allah lillahi ta'ala. Jadi sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara. Hubungan dengan Allah tanpa perantara. Itu yang pertama hak tasawuf. Jadi apa sebabnya mangko terjadi kita dengan Allah itu syirik sehingga pakai perantara ibadat kita dengan Allah? Ada kalanya perantara surga. Beribadat kita karena di surga kan perantara surga itu. Ada kalanya di neraka. Beribadat kita tidak takutkan neraka, kan perantara neraka itu. Nah, itu tidak tasawuf. Itu dicari sebab karena. Sebab karena memang kau bisa kita seperti demikian. Nah, jadi ibadat kita tu bisa menjadi ikhlas oleh karena hati berasiah. Jadi sehingga ibadat kita tidak bisa ikhlas, sehingga bisa riya, bisa sum'ah, bisa yang lain oleh disebabkan karena hati tidak bersih. Jadi karena itu di dalam ilmu tasawuf wajib membersihkan hati. Karena dalam hadis Rasulullah, Inna Allah la yanzuru ila sawarikum wala ila a'malukum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat macam mana bentukmu, rupamu. Allah tidak melihat bentuk kekayaanmu. Walaupun rupa kita tu bentuk berlian, bentuk tubuh kita sadut. Itu tidak berharga dari sisi Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Walaupun kekayaan kita tu dunia ke separuh awak punya. Tapi itu tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat oleh itu apa?
qulubikum, hatimu. Nah, jadi amal kita menjadi barasiah sebab landasan amal itu niat. Dan niat itu bil qalbi, niat itu terletak dalam hati. Apabila hati barasiah, maka niat pun barasiah. Apabila hati kita tu kotor, maka niat pun kotor. Jadi ilmu tasawuf, ilmu membarasiahkan hati. Jadi dibarasiahkan hati daripada kotoran-kotoran hati. Kotoran-kotoran dalam hati itu dalam ilmu tasawuf namanya sifat mazmumah. Sifat yang tercela, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti 10 sifat yang mazmumah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat kizib. Arti kizib, penduto. Berduto dengan lisan, dengan lidah, berduto dengan hati. Itu sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kutiman. Artinya menyembunyikan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh, ada orang lama tak bersuara jawab. Misalnya kau dari kampung, dah sudah sekian tahun tak bersuara, sudah tu bertemu jawab. Aku cakap awak, orang kini kau ialah syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah banyak nikmat dari Allah. Kau langsung menjawab, dan kini kau ancaliak, kan ada yang ancaliak, caliak sianu tu. Kalau dia ada nanda kini ancaliak rumah ciek, itu sianu tu 3 rumah itu, 2 di kontraknya. Kalau mobil ancaliak di Denado ciek, di sianu tu 3 tu. Jadi jangan ada yang caliak, orang caliak lah. Tak ada rakti ko anado di dengko, tak ada rakti semua sekali deko. Itu namanya menyembunyikan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil nikmatnya diberikan oleh Allah, jangan dianggap kecil, anggap besar. Jangan kita mencaliak kecilnya nikmat, besarnya nikmat, tapi lihatlah besarnya Allah yang memberi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masih ingat ke pakai awak. Jadi jangan banyak je sedikitnya diceliak. Jadi kalau sedikit nikmat diberikan Allah kepada awak, rasakan besar. Dan besar bukan nikmatnya, Allah yang memberi itu nan besar. Allahu Akbar. Tak ada orang mengecekkan al-malu akbar. Tak ada kata-kata. Harta itu besar, tak ada orang. Kalau ada orang mengecekkan al-malu akbar, harta itu besar, barangkali orang yang kurang akal tu. Dan akbar itu hanya Allah, Allahu Akbar. Jadi seluruh nikmat itu kecil, tapi kita rasakan besar karena dipandang Allah yang memberi itu besar. Jadi apa nikmat yang diberikan kepada Allah kepada awak, jangan disembunyikan. Lihat selalu. Allah mengatakan,
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitunglah nikmat yang diberikan Allah kepada kamu, kamu tak sanggup menghitungnya. Cuba hitung. Tak usah dihitung yang di luar tubuh. Dan di dalam tubuh saja dulu. Sejak mula dari bulu dan sahalai. Sampai darah dan setetes. Itu nikmat dari Allah. Bara bulu dan tumbuh di badan awak. Tak bisa metong.